Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Febri Hidayat, NPM 20.178.20.10.15, lokal 6KP1, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, dosen pengampu Ibu Nani Mandasari, SIP MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan perspektif ilmu perbandingan administrasi. Istilah perbandingan yang terkandung dalam perbandingan administrasi negara atau PAN administrasi negara, perbandingan ANP administrasi publik komparatif, atau istilah lainnya untuk pengertian proses untuk mengkaji atau memahami persamaan atau perbedaan antara lembaga-lembaga, institusi, gejala-gejala, fenomena-fenomena, proses-proses, dan lain-lain yang ada dalam berkaitan dengan disiplin ilmu administrasi negara, untuk kemudian dilakukan benchmarking atau studi tolak ukur. Pendekatan aparat adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. Sebagai salah satu disiplin, ilmu pengetahuan administrasi dapat dipandang sebagai sistem kerana di dalamnya terkandung banyak subsistem lain yang saling berintegrasi serta mempunyai hubungan erat, seperti perencanaan, organisasi, keuangan, dan subsistem lainnya. Akan tetapi, pada pihak lain, administrasi merupakan subsistem dari sistem sosial. UKASA 1987 menjelaskan berbagai pendekatan berikut. 1. Pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis mendasarkan administrasi sebagai sistem untuk diperbandingkan. Sistem-sistem yang dibandingkan adalah yang terdapat dalam administrasi negara. Misalnya, perbandingan sistem negara yang menganut monarki dengan demokrasi, negara maju dengan negara berkembang, negara yang kecil dengan negara yang besar wilayahnya, negara yang menganut presidensial dengan parlementer. Pendekatan ekologis memperhatikan interaksi antar fokus administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Fakta-fakta administrasi yang dapat diperbandingkan dengan cermat meliputi politik sosial, ekonomi, budaya, keamanan, teknologi, dan pertimbangan geografis. Lingkungan merupakan rantai yang saling berkaitan. Dengan memahami administrasi negara suatu negara, maka sentralisasi ataupun desentralisasi kekuasaan, wewenang, serta kebijakan pemerintah yang mencakup segala segi dalam aspek pelengkap lainnya pada negara akan lebih memantapkan pendekatan ekologis. 3. Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Di samping pendekatan-pendekatan tersebut, dalam mempelajari perbandingan administrasi negara diperlukan metode-metode yang dapat dipergunakan. Ada 3, yaitu metode kognitif, metode historis, dan metode kritis. Metode lain yang dapat digunakan untuk mempelajari administrasi negara adalah 1. Metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat khusus.
2. Metode induksi, yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum, yaitu metode 3. Metode dialektis, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap atau jenjang, yakni tesis, analisis, dan sintesis. Cukup sekian dari saya. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.